Salam teman-teman dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar pada malam hari ini? Berjumpa lagi kita dalam persekutuan live Pemuda Remaja GKT Denpasar. Malam hari ini kita akan merenungkan dua bagian firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang keempat dan Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-31. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Lalu pasal 4 ayat 31, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal, dan dipenuhi Roh Kudus adalah salah satu karya Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Dipenuhi Roh Kudus ini seringkali disalahartikan oleh beberapa orang. Ada yang mengatakan bahwa tanda orang dipenuhi Roh Kudus harus berbahasa roh. Kalau orang tidak bisa berbahasa roh, berarti dia tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Ini adalah pengertian yang keliru. Dipenuhi Roh Kudus artinya berbicara tentang satu kondisi di mana Roh Kudus menguasai, memimpin seluruh hidup kita. Tidak terbatas pada satu pengalaman saja, melainkan dapat berulang-ulang, tergantung sejauh mana penyerahan kita kepada pimpinan Roh Kudus itu sendiri. Sehingga kehidupan kita tidak dipimpin oleh kedagingan kita, tetapi dipimpin oleh Roh Allah. Dan yang kita lakukan adalah bukan keinginan daging, tapi keinginan Roh Kudus itu sendiri. Itulah yang dikatakan dipenuhi oleh Roh Kudus. Pertanyaannya, bagaimana cara kita dipenuhi Roh Kudus? Tidak ada cara lain untuk dipenuhi oleh Roh Kudus selain membangun hubungan intim dengan Tuhan setiap hari. Kemudian terus belajar kebenaran firman Tuhan, mengerti firman dan melakukan firman dalam kehidupan kita setiap hari. Kemudian terus berusaha untuk mengerti kehendak Tuhan, berjuang untuk mematikan kedagingan kita setiap hari. Kemudian hidup dalam penyerahan total kepada pimpinan kuasa Roh Kudus. Dan biarlah setiap kita juga memfokuskan seluruh kehidupan kita untuk kerajaan Allah, sehingga hidup kita dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Itulah caranya untuk kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana kita bisa mengetahui apakah orang ini dipenuhi oleh Roh Kudus atau tidak? Apakah diri kita sendiri, apakah saya dipenuhi Roh Kudus atau tidak? Tentu kita tidak bisa menilai orang dipenuhi oleh Roh Kudus dengan karunia-karunia yang dia miliki. Tetapi kita melihat dari buah yang dihasilkan oleh orang tersebut. Ketika seseorang hidupnya menghasilkan namanya buah roh dalam Galatia pasal 5 ayat 22 dan 24, hidupnya dipenuhi dengan kasih, hidupnya penuh dengan sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itulah yang namanya buah roh. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus pasti menghasilkan buah dari roh itu sendiri, sehingga rohaninya semakin hari semakin dewasa di dalam Tuhan. Tanda kedewasaan rohani seseorang bukan dilihat dari karunia yang dia miliki, tetapi dari buah roh yang dihasilkan dari kehidupannya setiap hari. Dan biarlah setiap kita sebagai anak-anak muda yang dikasih oleh Tuhan untuk kehidupan kita, semakin hari kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Mari kita berjuang setiap hari. Kita menyerahkan seluruh hidup kita dalam kepenuhan rohnya, sehingga kehidupan kita boleh menghasilkan buah roh, sehingga hidup kita dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami naikkan syukur kehadirat-Mu oleh karena Engkau memberikan Roh Kudus-Mu yang berdiam dalam setiap kehidupan kami. Tolonglah kami sebagai anak-anak Tuhan, agar kehidupan kami setiap hari hidup dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus Tuhan, sehingga kami tidak lagi hidup dalam keinginan daging, tetapi sungguh-sungguh hidup dalam keinginan Roh Kudus-Mu, sehingga kehidupan kami, masa muda kami boleh memuliakan nama Tuhan saja. Berkati anak-anak muda-Mu yang mendengarkan firman pada malam hari ini,
Biarlah Tuhan menolong dan memampukan kami untuk kami terus berjalan dalam kebenaran-Mu dan hidup dalam kebenaran-Mu setiap hari. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa malam hari ini Tuhan, menyerahkan untuk setiap anak-anak muda-Mu dalam pergumulan mereka pribadi lepas pribadi. Biarlah Tuhan yang menopang mereka, agar mereka senantiasa boleh berkemenangan di dalam Engkau ya Tuhan. Bahkan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami juga Tuhan, dalam menghadapi COVID-19 ini. Biarlah Tuhan yang menolong pemerintahan kami untuk menyelesaikan setiap masalah ini dan kekuatan, pertolongan dan jalan keluar daripada Allah sendiri. Dan Engkau menolong kami masyarakat Indonesia ini agar kami senantiasa taat kepada peraturan pemerintah yang ada ya Bapa, sehingga kami sungguh-sungguh berjalan di dalam penyertaan Tuhan. Kami percaya bahwa bangsa kami ada dalam perlindungan Tuhan, dan Tuhan pasti membuka jalan untuk jalan keluar yang terbaik penyelesaian masalah COVID-19 ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa juga untuk tenaga medis yang ada di garda depan. Tuhan memberkati mereka, melindungi dan memelihara mereka. Biarlah mereka dipakai oleh Tuhan untuk memberikan semangat kepada para pasien COVID-19 ini Tuhan, sehingga melalui para medis ini juga Tuhan memperoleh kesembuhan bagi para pasien-pasien yang ada. Oleh karena itu Bapa di surga, hamba serahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Kami pertaruhkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan kuasa pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.